Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daryl Alfi Faras, absen 11, kelas 11 MIPA 6. Dalam kesempatan ini saya ingin membuat video teks prosedur mengenai cara membuat rumah sederhana menggunakan Blender. Nah, kenapa saya membuat rumah sederhana dalam Blender? Karena banyak orang saat ini yang ingin belajar cara menggunakan software 3D seperti Blender, namun bingung cara mulai di mana. Ada banyak sumber-sumber dari internet yang sangat bagus untuk mulai belajar menggunakan Blender. Namun saya di sini akan membuat contoh sederhana saja cara menggunakan Blender. Oke, tanpa basa-basi kita langsung mulai aja. Pertama, kalau kalian misalnya belum download Blender, kalian download dulu ya di komputer kalian yang sudah ada Mac, Windows atau Linux. Bisa juga menggunakan Pop OS yang termasuk Linux, seperti di tutorial oleh Rafa Indonesia Atari. Kalian juga perlu mouse yang kayak ginian, ya yang seperti ini. Oke, kalau udah terbuka Blender, eh, pertama kalian eh, ingin menyeting Blender dulu. Nah, kalau misalnya kalian udah kebuka nih Blender, kalian silakan ini kan di sini ada opsi edit, silakan kalian klik, lalu kalian buka preferences. Nah, di sini pertama ada sistem di sini nih. Biasanya terbuka ada sistem. Nah, di sini kalian silakan pilih optics. Kalau misalnya kalian ada GPU Nvidia, lalu silakan klik ini GPU kalian. Bisa misalnya kalian GTX 1650 Ti atau RTX 3050 Ti seperti punya saya atau yang lainnya. Nah, setelah itu kalian akan pindah ke window add-ons. Nah, di sini ada kolom search, silahkan isi dengan ArchiMesh. Nah, ArchiMesh ini merupakan koleksi-koleksi mesh yang digunakan untuk membuat rumah nanti. Ini kalian silahkan di checklist untuk mendownload add-onnya. Saya sudah mendownload jadi tidak perlu menceklis lagi. Setelah ini kita bisa kembali ke viewport. Oke, pertama kita akan mendelete semua objek yang ada di scene. Ini kalian dapat melakukan ini dengan cara memencet A di keyboard. Nah, seperti kalian terlihat ini semua objek telah terselect. Silahkan pencet X untuk mendelete. Nah, setelah itu kita bisa mulai membuat rumah dengan kita sekarang bisa menambahkan tembok dengan cara membuka mesh, lalu membuka ArchiMesh. Ini di sini mesh, lalu ArchiMesh. Silahkan pilih room. Nah, di sini kan kalian sudah terlihat ada tembok satu. Nah, untuk mengedit bentuk-bentuk tembok, silahkan pencet tombol N di keyboard, lalu terlihat di sini muncul tab yang baru, pilih create. Nah, di sini tuh ada pilihan number of walls, height, thickness. Ini thickness sama height silahkan dibiarkan dulu. Kita akan fokus ke number of walls dulu. Nah, di sini kita bisa menambahkan tembok ya, sesuka hati aja, tapi biar simple saya pilih 4 dulu. Nah, telah muncul 4 tembok yang berbeda. Nah, ini sekarang kita bisa mengganti ukuran tembok-tembok tersebut. Oke, setelah kalian selesai membentuk tembok-tembok tersebut, silahkan pilih floor di sini untuk menambahkan lantai. Setelah itu kalian bisa pencet N lagi untuk menutup tab ini.
Nah, sekarang kan tembok sudah jadi nih, sudah terbentuk ruang tertutup. Nah, sekarang kalian sudah bisa mulai membuat atap. Nah, untuk membuat atap silahkan kembali ke menu Add, Mesh, Archimesh, lalu tambahkan roof. Nah, di sini kan kelihatan ada outline atap. Nah, ini kalian bisa mengedit jumlah atapnya di sini nih, di pilihan bawah kiri ini, yang ada tulisan 6 tiles X, 6 tiles Y, dan tiles scale. Tiles scale-nya untuk sekarang kita biarkan di satu aja dulu. Modelnya silahkan diganti sesuka hati. Saya sepertinya lebih suka yang nomor 2. Nah, ini sekarang ini silahkan kalian tambahkan 6 tilesnya hingga bagian rumah semua tertutup. Kalau hingga tembok tertutup ya. Ini kalau misalnya dari atas kelihatan sudah cukup tilesnya secara lebarnya. Sekarang kita ganti panjangnya. Nah ya, oke, saat mengisi ini pastikan jumlah atapnya lebih mending lebih daripada kurang, karena kalau kurang nanti atapnya nggak menutupi seluruh isi rumah. Nah, oke, setelah ini, oh ya, jangan lupa kalau misalnya kalian ingin membuat atap yang miring, di sini ada juga opsi roof slope. Nah, ini kalian bisa diganti sesuai keinginan kalian. Saya ingin tembok saya atap saya miring kurang lebih ya 5 derajat lah. Oke. Setelah ini kita akan ke step selanjutnya, yaitu memindahkan atapnya. Nah, ini kalian tadi bisa melakukan ini dengan pertama kalian ingin memindahkan view kalian ke view ortografik. Yang kalian bisa lakukan dengan cara memencet tombol yang ini yang ada X-nya warna merah. Nah, ini akan memindahkan kalian ke view ortografik yang terlihat sangat datar. Nah, kalian sekarang masih memilih model atapnya di Blender. Kalian silahkan pencet tombol G lalu tombol Z. Nah, ini sekarang akan melock atap kalian di aksis Z atau atas bawah. Nah, kalian silahkan pindahkan atap hingga ya pas dengan bagian atas tembok. Silakan dilebihkan sedikit, pindahkan sedikit, sesuai selera saja. Nah, lalu kalian bisa mulai adjust tembok, mulai ya menyempurnakan tembok sesuai posisi atap. Nah, untuk ini kalian pindah ke edit mode dengan cara pencet tab, lalu kalian adjust sisi ini hingga sesuai dengan sisi bawah atap. Nah, seperti itu. Nah, sudah terlihat ada atap yang ya kurang lebih sudah menutupi rumah lah. Sepertinya di bagian kiri ini ada bagian yang belum, bisa diedit juga. Nah, sekarang sudah. Oke, karena atap sudah selesai, kita bisa menambahkan pintu. Nah, untuk menambahkan pintu ini kita bisa kembali ke object mode dengan cara mencet tab lagi di keyboard, lalu ke mesh, archimesh, dan pilih door. Nah, di sini kita sudah menambahkan pintu. Kalau kita pencet N lagi, kita bisa mengganti model-model pintu dan gagang pintunya ya. Kita juga bisa ganti sisi bukanya, atau mungkin keduanya kita pengen tinggi pintunya, lebar pintunya, tinggi framenya. Itu untuk sekarang kita abaikan dulu. Kita kalau ini mau ganti modelnya ya silahkan sesuka hati. Saya seperti pilih yang ini saja karena lumayan. Nah, sekarang kita bisa pindahkan pintu tersebut ke lokasi yang diinginkan. Nah, untuk melakukan hal tersebut silahkan pilih koleksi pintu di hierarchy, lalu kita pindahkan ke area yang kita inginkan. Kalau misalnya mau pindahkan seperti grid saya tadi itu, tahan kontrol saat memindahkan pintu.
Nah, sekarang pintu sudah jadi. Kita sekarang bisa menambahkan kaca. Untuk menambahkan kaca tadi kembali ke window add, mesh, lalu archi mesh. Nah, sekarang kalian bisa pilih dua nih, antara real window atau panel window. Kalau mau keduanya ya silahkan. Tapi step ini harus diulangi kembali nanti. Saya akan memilih panel window. Nah, di sini juga sudah muncul lagi opsi-opsi di atas untuk mengedit kaca tersebut. Kalau kayak gini kalian ya silakanlah diedit sesuka hati, dimain-mainkan juga nggak apa-apa biar tahu fungsi-fungsinya. Nah, ini saya akan mengedit dikit sesuai selera saya agar pas juga dengan rumah. Nah, kalau saya kan sudah selesai ngedit, jadi saya bisa pindahkan ke area yang saya inginkan. Ya, kurang lebih di sini berarti ya. Oke. Sekarang rumah sudah ada pintu, sudah ada jendela, tapi jendelanya ini ya belum berfungsi sebagai jendela, dia itu masih tertutup oleh tembok. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita bisa membuat lubang di tembok dengan cara menggunakan loop cut. Nah, loop cut ini kita bisa menggunakan dengan cara Ctrl R. Nah, ini kan seperti ini sudah terlihat ada garis warna kuning di rumah. Nah, itu nanti akan menjadi node baru yang bisa kita edit. Nah, silahkan putar scroll wheel hingga ada 2 loop cut seperti terlihat di sini. Setelah itu kita akan klik kiri lalu klik kanan karena kita tidak mau memindahkan loop cut tersebut. Nah, oke. Setelah ini kita bisa kembali ke view orthographic. Seperti yang saya lakukan tadi, itu kita bisa pencet ini yang -Y karena rumah kita orientasi seperti itu. Nah, pertama kita bisa melakukan kita bisa seleksi ini line yang ada di bawah dan kita pindahkan hingga sesuai dengan bagian bawah frame kaca seperti ini. Lalu kita pindahkan yang atas agar sesuai dengan frame kaca yang atas. Kita juga harus melakukan yang sama untuk samping-sampingnya, tidak hanya atas bawah. Oke, sekarang sudah selesai. Kita bisa seleksi area yang ada di belakang kaca, lalu kita melihat X dan delete faces. Nah, sekarang kaca kita sudah berfungsi sebagai kaca. Oke, sekarang kita akan mengganti setting-setting untuk merender. Pertama, buka tab render properties di kanan ini dan ganti render engine menjadi cycles. Kalau kalian misalnya punya GPU discrete, kalian bisa mengganti menjadi GPU compute. Feature setnya dibiarkan saja. Nah, setelah itu kalian bisa ke output properties, kalian bisa mengganti resolusi di sini. Nah, oke, step itu sudah selesai. Sekarang kita harus menambahkan kamera dan lampu. Kenapa kami lakukan ini? Karena kalau gak ada kamera kita gak bisa merender. Gak ada lampu ya gelap semua. Oke. Untuk menambahkan lampu kita akan ke window add lagi dengan shift A. Lalu kita pilih light dan point. Oke. Sekarang sudah menambahkan lampu, kita bisa pindahkan lampu sesuka hati. Kalau bisa agak jauh dari rumahnya. Nah, setelah itu kita bisa mengganti jenis lampu mengganti setting lampu di objek data properties di kanan. Nah,
Di sini kita bisa mengganti power lampunya. Saya akan mengganti menjadi 1000 watt. Nah, untuk mengetahui hasil kita bisa pindahkan viewportnya menjadi shading. Yang bisa diklik di atas ini. Nah, sudah terlihat ini rumah kita mulai bagus lah ya. Sudah ada lightingnya, sudah ada shadownya, segalanya sudah ada. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan kamera. Nah, kembali lagi ke window add, kita tambahkan kamera. Oke, di sini kita bisa framing rumahnya menggunakan kamera dengan memindahkan kamera agar rumahnya terlihat oleh kameranya. Kita kira-kira dulu saja ya. Oke, untuk melihat melalui kameranya kita bisa menggunakan shortcut numpad 0. Sepertinya ini masih agak kurang dipindahkan. Kita bisa memindahkan menggunakan G lalu Y ke belakang, lalu G dan X untuk ke samping. Oke, ke depan lagi sepertinya ini perlu. Nah, sepertinya sudah bagus lah ya. Tapi kita mungkin bisa seperti ini. Silakan posisikan kamera sesuka hati. Nah, seperti ini sudah bagus. Oke, setelah ini kita bisa langsung saja merender dengan cara pilih opsi render di atas kiri, lalu render image. Oke. Kita hanya perlu menunggu render tersebut selesai, dan kita dapat melihat file renderan tersebut. Oke, kurang lebih itu prosedur dari saya. Sekian, terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.